Familiar dengan produk ini? Kali ini produk ini akan listing di Bursa Efek Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah saham Jelly ini layak dibeli atau hanya mengandalkan kekuatan merek Inaco? Penasaran? Yuk kita bahas lebih dalam. PT Niramas Utama Tbk atau Jelly bersiap melantai di bursa pada bulan depan atau Juli 2026. Perseroan yang lebih dikenal dengan merek dagang yakni Inaco merupakan pionir sekaligus market leader di industri makanan dan minuman penutup yang berbasis di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1990. Selama lebih dari 35 tahun, perseroan secara konsisten mengukuhkan posisinya sebagai merek top of mind dengan lini produk unggulan yang mencakup nata de coco dalam berbagai varian rasa, jelly mini, puding, hingga produk minuman siap saji inovatif seperti I'm Coco dan Jelly Drink. Berikut merupakan gambar produk-produk utama yang ditawarkan oleh perseroan. Dari sisi laporan keuangan, sepanjang 2025, pendapatan perseroan itu turun 4,48% secara year on year, menjadi 753 miliar rupiah, dari yang sebelumnya 788 miliar rupiah. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan volume penjualan atas produk yang kurang profitable dalam rangka konsolidasi grup untuk memantapkan rencana strategis grup. Sementara laba bersih perseroan meningkat tajam sebesar 235% menjadi 39 miliar rupiah dari yang sebelumnya 11 miliar rupiah. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan harga jual produk grup serta penurunan biaya bahan baku. Selain itu, terdapat juga penurunan pada beban umum dan administrasi serta beban keuangan karena adanya negosiasi penurunan suku bunga dengan pihak kreditur. Jika dilihat lebih rinci, pendapatan perseroan per 2025 ditopang dari domestik sebesar 97,91%, sedangkan 2,09% dari penjualan ekspor. Perseroan secara aktif akan memperluas jejak global dengan meningkatkan pangsa pasar di negara tujuan utama, seperti India, Arab Saudi, dan juga Filipina, melalui akuisisi pelanggan baru serta penguatan penetrasi di pasar existing. Dan pada 2028, perseroan akan menargetkan perluasan jangkauan ekspor ke wilayah Asia, Amerika, Afrika, Oseania, hingga Eropa dengan dukungan oleh sumber daya manusia yang kompeten serta kolaborasi erat dengan distributor internasional untuk memperoleh wawasan pasar yang akurat. Selanjutnya, rasio keuangan penting yang patut menjadi perhatian investor yakni Net Profit Margin atau NPM yang relatif kecil yakni 5,18% pada 2025. Hal ini jauh sekali berbeda dengan emiten consumer lainnya yang memiliki NPM belasan persen. Lantas, apakah secara valuasi IPO Jelly ini tergolong murah? Jika dilihat dari BVPS pra-IPO itu tercatat 144,74 dengan rincian jumlah saham pra-IPO sebanyak 1 miliar lembar saham dan ekuitas entitas sebesar 144,74 miliar rupiah. Apabila harga final di angka 900, maka BVPS pasca IPO akan menjadi 233 dengan PBV 3,86 kali dan PER 31,14 kali. Tapi kalau harga final di angka 1120, maka BVPS pasca IPO akan menjadi 398 dengan PBV 2,8 dan PER 38. Jika kita bandingkan dengan emiten consumer lainnya seperti ICBP, ULTJ, Emyor, Cimori, dan juga UP, maka PER saham Jelly ini tergolong premium karena rata-rata PER kelima emiten tersebut yakni sebesar 13,16 kali dengan PER tertinggi yakni saham UP sebesar 19,68 kali. Lalu bagaimana dengan rencana IPO Jelly ini? Dalam IPO kali ini, Jelly menawarkan 350 juta saham baru atau 25,93% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan rentang 900 hingga 1.120 rupiah per saham pada saat book building yakni pada periode 15 hingga 22 Juni 2026. Penjamin pelaksana emisi efek yakni PT Sukor Sekuritas dengan kode broker AZ. Sementara itu, penjamin emisi efek akan ditentukan kemudian hari jika ada. Dana perolehan IPO kali ini akan digunakan untuk penyertaan modal kepada perusahaan anak yakni PT Niramas Pandaan Sejahtera atau NPS dalam bentuk ekuitas sebesar 51,04%. Kemudian sekitar 18,36% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pembelian mesin yang terdiri dan tidak terbatas pada pembelian, pelunasan, dan juga instalasi mesin produksi.
Sekitar 10,63% kemudian juga akan digunakan oleh perseroan untuk pembayaran sebagian pokok utang jangka pendek KMK 1 dan KMK 2 kepada PT Bank Mandiri Persero. Sementara sisanya sekitar 19,97% akan digunakan oleh perseroan sebagai modal kerja, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku, pembayaran biaya operasional, serta kegiatan pemasaran. Adapun berikut jadwal IPO Jelly. Yang pertama, masa book building 15 sampai 22 Juni 2026, kemudian offering date 1 sampai 3 Juli 2026 dan pencatatan perdana di Bursa Efek Indonesia pada 7 Juli 2026. So, buat kamu yang ingin ikut dalam IPO Jelly kali ini, pastikan kamu sudah mempertimbangkan serta melakukan do your own research atau DYOR dengan baik tentunya ya. Terima kasih kawan Visto yang sudah menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasi kamu supaya nggak ketinggalan update seputar pasar modal yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya, investasiku for better tomorrow. Bye-bye!